Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa hubungan perencanaan pembelajaran dengan kurikulum PAUD? Seperti yang kita ketahui bersama sebelumnya, perencanaan pembelajaran itu adalah pedoman operasional dalam pelaksanaan pembelajaran, yang secara teknis itu dalam proses pembuatannya itu selalu mengacu pada kurikulum yang berlaku. Jadi, jika ditanya apa hubungan perencanaan pembelajaran dengan kurikulum PAUD, itu jelas hubungannya sangat berkaitan erat. Tidak akan ada perencanaan pembelajaran tanpa adanya kurikulum. Bisa kita katakan juga bahwa perencanaan pembelajaran ini adalah penjabaran lebih lanjut dari kurikulum. Jadi itulah hubungan perencanaan pembelajaran dengan kurikulum. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu adalah mengapa harus ada perencanaan pembelajaran? Jadi perencanaan pembelajaran ini akan memudahkan pendidik nantinya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terdapat tujuan-tujuan yang jelas, kemudian materi-materi yang jelas yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Jadi guru bisa dengan mudah melaksanakan pembelajarannya karena sudah ada rencana pembelajaran yang dibuat sebelumnya. Itulah mengapa harus ada perencanaan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja yang harus kita rencanakan, apa saja yang harus direncanakan gitu. Jadi yang pertama itu adalah tentu saja tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, materi pembelajarannya. Yang ketiga, kegiatan atau aktivitas pembelajarannya. Dan yang keempat, evaluasi atau penilaian. Kemudian pertanyaan yang terakhir, pertanyaan keempat, itu setelah kita merencanakan, apakah pelaksanaan itu harus sesuai dengan yang direncanakan? Jawaban saya, ya, karena ketika kita sudah memilih untuk membuat perencanaan pembelajaran sebagai seorang pendidik, itu kita tahu gitu fungsi dari perencanaan pembelajaran tersebut untuk memudahkan kita nanti dalam mengajar. Jadi ketika kita sudah merencanakan, kita harus sesuai gitu yang direncanakan itu nanti ketika proses pembelajaran gitu. Adapun ketika nanti kita menemukan ketidaksesuaian gitu, misalkan dalam proses pembelajarannya itu tidak menjadi masalah, tapi itu harus menjadi perbaikan gitu, perbaikan oleh seorang guru di mana letak kekurangan perencanaan pembelajaran yang dibuat sehingga tidak efektif dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.